Dulu itu saya tidak suka bola kaki, jadi kayak langsung saya jadi kiper saya. Kebetulan saya juga atlet volley toh kan, jadi lebih. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Kalau kita bicara soal hobi yang kebanyakan kaum perempuan suka gitu ya, kayak masak, mungkin nyanyi, ya deh ngobrol ya, itu adalah salah satu talentanya perempuan. Tapi yang satu ini berbeda, karena dia lebih suka olahraga, tapi olahraganya beda, yaitu sepak bola, futsal, perempuan lagi, and kiper. Waduh, langsung aja kita kenalan sama kakak Maria Angelica Selsatiani Sudin yang lebih akrab ketong siapa? Anjeli. Kakak Angelin. Ya. Ini bukan Angelin Rahul Kanah dan Kuc Hotai, bukan toh? Oke, kita sudah ada kakak Angelin. Waduh, hebat nih kakak. Kak, kesibukannya apa nih kak? Kalau sekarang masih kuliah. Masih kuliah kok? Ya, semester 2 di Universitas Nusa Cendana, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknik. Wow, Fakultas Sains and Teknik jurusan Biologi, berarti mau kemana tuh ya kalau jurusan Biologi biasanya? Banyak sih, tapi kalau saya secara pribadi lebih ke laboratorium. Lab ya, lebih ke lab ya, lebih sukanya ke situ. Memang senang biologi dari kecil kok? Tidak terlalu sih, kan lebih suka ke kimia, cuman waktu tes masuknya di biologi. Jadi berarti berbeda dengan keinginan sebenarnya nih. Oh begitu, tapi orang tua setuju di biologi? Ya, Semester 2 ya? Wah luar biasa nih kakak Angelin. Nah, hal yang menarik dari kakak Angelin ini, berarti umurnya sekarang berapa ya? Baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Wah, luar biasa ya, 20 tahun. Hobi lab ya. Lab itu kan bedah membedah gitu juga ya, unsur biologinya. Tapi kita tidak akan bicara soal biologinya. Yang menjadi hal yang paling unik dari Kak Angelin ini, kenapa sampai ada di Ku Podcast ini, karena prestasinya Kak Angelin juga dan bidang yang ditekuni untuk olahraganya cukup di luar dari minat kaum perempuan pada umumnya gitu ya. Itu adalah futsal. Futsal. Dan ini kan Angelin termasuk dalam grup klub bola apa yang di Kupang nih? Grup Internona. Internona berarti Inter Milan ya? Klubnya Inter Milan ya? Memang kamu suka Inter Milan? Serius? Atau jangan-jangan cuma dipaksa masuk aja nih? Bukan dipaksa juga, cuman ya sudah mau bergabung di Internona. Oh mau bergabung. Ada yang memberikan proposal kok, mau kayak, weh mas sudah lu bergabung nih, ketong tuh daripada lu soalnya kerja. Soalnya juga ini orang-orang dalam itu asik semua, jadi lebih nyaman. Waktu awal-awal main di GOR tuh kayak banyak sih tim yang tawar untuk masuk, cuman lebih nyaman di Internona begitu. Awal-awal main di GOR, berarti maksudnya awal-awal latihan futsal duluan di GOR? Tidak juga kak, mainnya di turnamen Manggarai di Mekon. Jadi awalnya itu bukan karena hobi sih kak. Iya, jadi hanya karena mau senang-senang saja. Jadi ada tim dari alumni Pancasila begitu, SMA dulu, ajak main. Sudah main tidak ada latihan sama sekali. Ini hari kumpul pemain, besok langsung main. Jadi kayak mendadak kak, mendadak begitu, jadi main-main. Padahal kayak padahal sudah latihan. Iya, tidak hanya copot-copot sah begitu doang, ame-ame sah. Tidak juga kalau banyak tim yang tawarkan untuk masuk toh kak. Jadi padahal saya juga bisa kiper. Pertama berarti baru tahu beta nih ternyata bisa kiper nih di itu turnamen bola Manggarai. Di Manggarai. Di Manggarai. Iya, jadi bukan di Mekon sini, cuma di Mekon sini. Kayak himpunan begitu. Apa dari Manggarai gitu, adakan turnamen. Turnamen. Wow, berarti baru tau kiper. Memang dong kasih memang kiper atau dong tes dulu bisa tendang bola kok? Langsung kayak. Dulu itu saya tidak suka bola kaki, jadi kayak langsung saya jadi kiper saya. Kebetulan saya juga atlet volley toh kan, jadi lebih pantas. Wah, sekarang kiper bukan pukul bola, tangkap bola nih. Biasa kalau artis volley itu hebat tampar orang. Oh berarti ternyata
ini Angel ini dari awal sudah di volley duluan ya, Iya. atlet volley. Kalau volley itu sudah sampai tingkat nasional. Serius? Iya. Weh, ini Ibe baru tahu nih. Ternyata sudah tingkat nasional. Ini tolong dong ini manajer nih karena langsung kesel-kesel sampai situ. Oh, sudah sampai tingkat nasional. Iya. Di mana? Di Jakarta. Turnamennya apa? Eventnya apa? O2SN 2016. Waktu itu masih pelajar berarti ya, Iya. O2SN ya. Berarti kamu sudah suka volley dari Iya, dari kecil, dari SD. dari SD suka Iya. ya? Aduh, mungkin karena sering nonton kok. Biasa kan begitu Saya kok. juga mama Apa? atlet volley juga. Ini kalau bilang gen, nih berarti Son ada yang bisa lawan ya. Kalau bilang gen keturunan tuh Son ada yang bisa lawan. Nih, mama, mama atlet volley ya. Iya. Wow, amazing. Berarti memang Busong dari keluarga tuh sudah ada darah olahraga. Kok. Iya, dari nenek, mama. Nenek? Iya, bapak dan mamanya mama. Apa? Atlet apa? Volley juga. Semua. Wih, tiba-tiba lu lari di futsal nih. Makanya bingung Kak. Oh, begitu. Tapi kalau Sampai ada Kupang baru futsal. Oh, tapi Kupang ini baru Iya. futsal. Tapi kalau ada yang tawarkan untuk masuk di klub volley mau? Sudah ada tim sih Kak di Kupang sini. Volley? Iya, Kamu juga sudah masuk di dalam? sudah. Cuman semenjak Covid tidak pernah latihan. Latihan. Oh, begitu. Wih, berarti nih anak nih hebat ya. Mau kaki bisa, mau tangan juga bisa. Coba-coba di futsal Kak. Oh, ini coba-coba tapi Iya. berhasil ya. Iya. Berarti mulai coba-coba nih baru tahun berapa nih di futsal? Baru juga, baru 2022. Baru 2020. Iya. Tahun. Iya, tidak ada latihan sama sekali, langsung main pertama di GOR itu pas main Santore KMK. Jadi mulai dari situ Internona kayak rekrut pemain gitu. Jadi Masuk. Dapat paksa masuk atau memang kepengen masuk? Kemauan sendiri. Kan beda kan? Coba-coba kan beda dengar bilang ada yang paksa masuk begitu. Maksudnya tarik karena orang kurang. Itu gosip kok. Dari tim mana Kak? Internona. Karena bilang kurang orang, makanya tarik. Oh, sonde. Iya. Oh, tapi memang dari awal juga bergabung dulu di ini Interisti toh, Iya, masuk klub iya. Inter Milan, habis itu baru kemudian masuk Internona. Iya. Tapi memang suka dengan Inter Milan juga toh. Nah, mulai suka toh. Mulai suka semenjak masuk Internona. Semenjak masuk Internona berarti bukan karena dari awal suka. Oke, berarti kemarin masuk Internona belajar futsal langsung diarahkan jadi kiper karena punya pengalaman jadi Iya. kiper kemarin waktu Di turnamen Manggarai. Itu menang kusan turnamen Manggarai. Menang Juara? 1. Betul kenapa juara 1? Karena soalnya ada yang bisa membobolkan gawang pasti ya di situ toh. Banyak juga. Kebetulan, tapi juara 1 karena pencetakan golnya, cetak gol yang cukup banyak juga. Kenapa memilih kiper? Apa karena berpikir kiper nih lebih safe lah begitu daripada kalau dia jadi penyerang atau dia jadi sayap kiri, sayap kanan atau back? Sebenarnya bukan karena pilihan sih Kak. Cuman lebih ke apa? Orang-orang lihat saya itu dari dia bisa kiper. Jadi orang lihat langsung. Orang lihat langsung. Dia bisa kiper dari mana? Tinggi mungkin kok. Iya. Maksudnya sering lihat tangkap bola begitu. Oh. Jadi kau cocoknya jadi kiper Sa. Sudah ikut Sa. Oh, memangnya ada latihan tangkap bola? Jadi Ada orang juga. tahu. Oh, Sebelumnya kayak ikut laki-laki main, jadi biasa tangkap-tangkap begitu. Dan langsung rekrut pemain futsal untuk Toxic Angel dari Manggarai. Langsung saya bilang biar saya jadi kiper Sa. Soalnya jadi pemain depan aduh Tuhan tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa kenapa? Lari-lari, Iya, lari, sarang, capek tackle orang lagi. Takut kena kaki. Oh, takut kena kaki. Ternyata jadi ada di alasan juga ya. Dia lebih pilih kiper paling aman berarti. Berarti benar toh tadi Ibe bilang karena posisi yang paling aman untuk tim begitu. Pernah ditawarkan untuk jadi sayap kiri, kanan, back begitu? Tapi lu yang son mau? Tidak pernah. Tidak pernah ditawarkan. Semua lebih sering kiper. Iya. Oh, mungkin karena Angelin justru sonde sorong diri juga biar lebih jadi kiper saja. Jadi selama ini hanya sebagai kiper. Iya. Kalau kita bicara nih ya Angel ya, kan tadi kan dari volley terus pi futsal begitu. Nah, kalau pi futsal sebagai kiper nih selain tadi Angel sonde mau pegang posisi yang lain toh, tolak. Hanya mau jadi kiper. Bukankah? Bukankah? Pertanyaan. Kiper tuh kan agak riskan juga. Iya. Maksudnya kalau terkujuk nona cantik begini lah, aduh Tuhan, baru bola karena di hidung yang ada mancung terkujuk kepeot sedikit. Itu kan salah satu faktor yang cukup berbahaya tuh kalau jadi kiper.
Justru kiper itu lebih ke harus lebih berhati-hati kalau Iya. ya, karena pasang badan Kak. Jadi ya mau tidak mau harus bagaimana caranya tahan supaya bola jangan masuk ke gawang. Apa karena mungkin latihan dulu pernah jadi di volley, toh kan volley kan ada blocking, tackle untuk bagian tangan kan juga bermain toh. Apakah itu juga salah satu ilmu yang dibawa ke kiper Joko dari? Iya. Apa yang sama dalam hal tackle bola? Tepis bola tuh Kak, kalau tidak bisa ditangkap kan, kalau jadi kiper itu lebih baik ditepis daripada salah tangkap, itu nanti kan kayak masuk bolanya licin toh. Jadi lebih baik ditepis daripada ditangkap, jangan paksa ditangkap begitu. Dan ini juga pelajaran di volley ya. Volley kan soalnya ada tangkap bola, lu tangkap nanti lu kalah. Yang ada tepis bola. Oh begitu. Oh jadi itu yang kemudian Angeline akhirnya buat juga di futsal ini ya, di kiper. Pernah ada soalnya yang sempat kejadian begitu, maksudnya entah kebobolan, bola lari, atau bola kena muka atau kena bagian badan yang cukup parah, cedera. Kalau kena muka pernah ya. Pasti jaga mati ya. Soalnya boleh lah, ini adalah asal. Jadi soalnya boleh kena. Begitu. Pada saat split itu tertarik ini. Kaki tertarik. Iya, jadi ligamen. Split tuh yang kayak kemana? Yang kayak gini. Terbang kok. Kayak gini, kaki belakang kelipat baru kaki depan. Oh yang begini nih. Oh yang soalnya bisa dilihat di ketemu belakang. Oh yang begini. Oh begitu yang kayak gitu. Oh itu split. Itu pernah dilakukan dan ternyata cedera. Iya, cedera. Dan mainnya di turnamen Manggarai, cederanya di turnamen Manggarai, malamnya langsung main di GOR. Kok bisa? Kok bisa? Ya lanjut Kak. Lanjut saja dalam kondisi lagi begitu. Iya. Tapi masih bisa bermain, yakin masih bisa bermain waktu itu. Sonsaki kok? Sonde juga. Serius Sonsaki? Ya. Ada pakai apa? Obat apa? Obat kampung? Ada fufu bang kali? Hanya kayak pas main di GOR itu tidak paksa untuk split. Oh, tidak boleh paksa ya. Artinya tahu keadaan kaki jadi bermain aman. Tapi sonde kebobolan? 2 kali. Pas rebut juara 3. Oh dapat juara 3 itu karena kaki sakit. Kalau sonde juara 1 juga. Kalau yang sebelumnya juara, yang pertandingan pertama sebelum ke GOR itu? Juara berapa? Itu kan besok bilang. Nah setelah kaki engkel sedikit baru juara 3 itu. Kalau soalnya juara 1 juga. Oh tapi kan kalau latihan tuh kan pasti ada yang melatih, olahraga juga penting, artinya pemanasan dan lain sebagainya toh. Itu kemana dapat latihan sebagai kiper? Apakah berbeda atau sama saja porsi latihan dengan yang lain? Beda Kak. Oh beda ya? Ya, jadi yang latih itu dari Manggarai juga, namanya Kak Stanley. Jadi saya sendiri yang minta, saya bilang, Kak tolong latih saya untuk ini jadi kiper, atau latih saya untuk split ini itu begitu. Internona juga sering ajak latihan, cuman tempatnya jauh begitu. Jadi kadang saya pergi, kadang juga tidak, soalnya kendala di kendaraan. Iya. Jauh sampai di mana? Di Lili Bang, latihannya di Tode. Terus rumah di mana? Di Lili. Oh rumah di Lili, latihan di Tode. Iya. Oh cukup jauh ya. Aduh. Makanya sudah nyongko belum nih supaya nyong yang antar jemput tuh. Oke. Jadi itu ternyata yang dilakukan latihannya memang berbeda. Lebih sering latihan tangkap bola sama split ya, sama hadang tepis itu yang lebih sering dilakukan. Berarti mirip kayak volley juga ya? Iya, hampir mirip kayak volley. Makanya kenapa ini Angeline lebih memilih kiper? Karena ada deh ilmu dasar juga di volley. Oh begitu. Nah dari volley dan juga dari sebagai kiper ya di futsal ini kan. Ini kan tadi bilang volley karena ada pandemi toh, jadi sempat berhenti. Nah ini kalau semua normal kembali nih, kalau suruh memilih nih, mau pilih yang mana nih? Pilihan yang sangat berat. Seperti memilih papa dan mama. Mau pilih yang mana begitu kok? Kira-kira maksudnya artinya kan kalau memang Angeline bisa bagi waktu, lebih prioritaskan latihan yang mana? Saya lebih prioritaskan volley. Tos. Wih, betul dia sampai tangan ini kesaki mati. Aduh, ini anak nih belum tampung kasar le. Coba lihat. Ini asli betul lu nih. Weh, sadis tangan ini. Aduh. Ketumpung tangan lo enak, tapi ada tangan nih.
Tuhan deh. Oh begitu ya, jadi lebih memilih voli. Kenapa? Kayak mau lebih mengasah kemampuan di voli sehingga mungkin bisa lebih ke tingkat yang lebih tinggi karena lagi. pernah dapat prestasinya di voli ya kemarin dan ingin mengasah sudah terus. Banyak sih Kak. Semenjak dari tingkat nasional itu piagam pemain terbaik, pemain terfavorit sudah ada. Wih hebat ini kalau di kamera bisa aja Kresna mau lihat posenya begitu kalau pukul bola tukar mana. Keren, berarti lebih milih voli ya karena ingin mengasah terus sebenarnya karena kalau dilihat dari gen dan keluarga juga semuanya dari voli dan itu yang membuat seorang Angelin jadi mencintai voli ya. Wah luar biasa. Tapi sekarang juga lagi berusaha di futsal juga di Internona nih. Ini mau apa? Ada event? Iya. Kapan turnamen? Kan kemarin ada turnamen Linus punya. Jadi kemarin 2 hari tapi tidak ikut. Karena soalnya bertepatan dengan tes begitu. Oh iya, omong-omong soal tes nih ya, betul juga. Beta juga ada dengar bilang ada ikut CASIS-nya. Apakah kepanjangan CASIS? Calon siswa. Karena ada tes CASIS untuk tahun ini ya. Penerimaan tahun ini kemarin sudah lolos ya. Ya sudah sampai di tahap rankingan. Jadi kemarin sebenarnya umumnya hari Jumat. Cuman ditunda ke hari Senin. Ditunda ke hari Senin ya. Wah hebat banget ya, udah tahap perankingan begitu. Berarti ini Susana ada kemungkinan untuk Susana lulus toh? Ada sih Kak. Masih ada ya? Ya cuman kalau dilihat dari nilai ya lumayan aman sih, tergantung kuotanya juga. Oh tergantung kuota ya. Tapi kalau untuk nilai aman semua ya? Ya aman. Kenapa mau jadi? Tadi bilang di sekolah biologi, terus mahasiswa biologi di lab, tiba-tiba ke polwan, mau jadi polwan. Alternatif ya ternyata, memang dalam hidup tuh perlu. Mantap. Dalam hidup tuh memang perlu. Jadi ada yang utama, ada yang cadangan, alternatif. Jadi umur terakhir toh Kak mau tes tahun ini. Oh, ini batasan umur terakhir nih. Aduh, kita doakan yang terbaik ya buat Angelin. Amin. Semoga pada saat ini podcast diputar Angelin lulus. Amin. Tapi Angelin, kalau bicara soal pilihan ya, pilihan utamanya memang polwan. Kenapa? Lebih suka saja jadi polwan. Lebih suka. Orang kan kok lebih suka. Apa yang disukai? Duit kok atau seragamnya kok atau apa nih? Semua juga kalau ngomong soal cita-cita pasti ujung-ujungnya untuk dapat uang kerja. Tapi dari semua pekerjaan lebih suka jadi polwan saja. Ada satu kakak perempuan yang dari Manggarai. Saya lebih suka karena kalau di jalan itu Kak yang kayak pilang-pilang begitu dari Polantas dong ya di lantas. Jadi kayak lebih suka begitu membayangkan bagaimana kalau saya di posisi seperti itu. Oh berarti kamu suka menjadi sorotan ya? Berarti dia tidak langsung adalah seorang perempuan yang menyukai disorot menjadi bintang begitu. Berarti kamu orangnya senang sorot. Oh begitu. Jadi sambil orang melihat kan gitu kan tegap gitu. Oh itu yang membuat kamu akhirnya memilih untuk menjadi polwan. Sama yang brimob itu Pak yang tembak. Oh, aduh ini bahaya nih kalau ngomong tembak-tembak nih. Tapi pernah ditembak? Enggak pernah. Wah, kamu ternyata orangnya sibuk, super sibuk ya, dari segala kegiatan begitu diikutin. Bahkan sekarang lagi fokus untuk CASIS penentuan ranking ya, peringkat ya untuk polwannya begitu, yang merupakan cita-cita kamu dari kecil juga gitu. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kasusnya kayak gini nih Angelin. Kan kamu lagi kuliah nih. Semester 2 ya biologi. Terus kalau kamu, puji Tuhan ya, kita mendoakan kalau kamu lulus begitu kan, otomatis mau tidak mau itu kan ada masa pendidikan selama kurang lebih berapa ya? Kalau lulus 5 tahun ya, kalau tidak, bukan kalau nggak salah untuk kuliah. Oh, bukan untuk kalau sudah diterima begitu. 5 bulan. 5 bulan ya. Ada pendidikan 5 bulan dan otomatis mau tidak mau berarti untuk kuliah kamu gimana nih? Cara kamu solusinya nih? Kalau menurut saya Kak, kuliah juga penting menurut saya. Cuman saya lebih memilih untuk mengutamakan karir saya menjadi seorang polwan. Ya puji Tuhan kalau saya diterima, saya bisa melanjutkan kuliah saya untuk kejar sarjana itu kalau saya sudah menjadi seorang polwan nanti. Bisa juga ya kayak gitu. Berarti ada nggak kayak cuti dulu gitu? Nggak bisa ya?
Cuti kuliah bisa nggak? Bisa. Dengan masa orientasi polwannya kan cuma 5 bulan ya? Cuti 5 bulan nggak masalah? Tidak masalah sih Kak. Oh, jadi setelah itu habis cuti bisa dilanjutin lagi ya setelah itu? Itu tergantung sih Kak, karena banyak pengalaman kayak sudah jadi seorang polwan, sudah jadi seorang polisi. Apalagi baru semester awal begini, jadi ya sudahlah mau bagaimana. Apalagi kalau jurusannya itu tidak mendukung dengan polisi. Kalau hukum, kesehatan itu ya bisa dilanjutkan gitu. Tergantung dari diri sendiri sih Kak. Oh, berarti tergantung lagi, kan sekarang kamu ambil biologi nih ya. Berarti kalau masih semester awal mungkin kamu akan melepaskan ya. Kayaknya lebih condong melepaskan karena juga fakultas atau jurusan yang kamu ambil kurang mendukung support profesi kamu sebagai seorang polisi. Berarti ada kemungkinan kamu akan tetap kuliah tapi mengambil jurusan yang mendukung ya, mensupport. Pasti hukum nih kayaknya nih. Kayaknya akan beralih ke hukum nih ya, kayaknya ya. Tapi bener nih, janji loh di sini akan kuliah lagi ya. Karena penting banget loh kuliah. Tetap pendidikan itu penting karena itu bisa mensupport kamu juga dalam hal meningkatkan prestasi kamu, golongan dan jabatan juga ya dengan S1 nanti. Bahkan kalau ada duit, puji Tuhan S2 lah kalau bisa lagi. Amin ya. Jangan langsung merasa nyaman dengan pekerjaan yang kita punya. Ini juga untuk semua yang lagi nonton nih ya, jangan merasa nyaman dengan pekerjaan yang kita udah punya. Kita merasa udah di zona nyaman begitu ya, tiap bulan gajian, tapi melupakan pendidikan. Padahal sebenarnya pendidikan itu juga utama ya untuk mensupport kita dan mendoping kita lagi dalam hal karir ya. Apalagi kan nanti PNS ya berarti ya. Aduh, selamat. Amin. Aku langsung selamat aja nih ya. Amin deh ya untuk jadi polwannya. Wah, luar biasa. Nah, ini hal yang penting banget nih kalau kita bicara soal apa yang sudah kamu lakukan, yang kamu usahakan. Ini semua kayaknya tidak lepas dari didikan orang tua. Benar gak sih? Orang tua kamu kayaknya orangnya sangat disiplin deh kayaknya. Kayaknya orang yang sangat terbuka untuk segala sesuatu karena kamu bisa dalam sebuah hal masuk gitu. Betul nggak? Ayo jujur. Betul kosong deh. Papa sama Mama bagaimana sih orangnya kalau mendidik seorang Angeline sampai jadi sekarang nih? Kalau Bapak Mama itu kayak biasa sih Kak, cuman lebih ke apa yang misalnya kayak kamu mau apa begitu lebih, tapi yang menjerumus ke hal-hal yang baik begitu, kayak kamu sukanya di mana begitu, volley atau ini itu. Maksudnya segala aktivitasnya saya itu selalu didukung oleh Bapak Mama, tidak pernah mengekang. Maksudnya seluruh kepercayaannya Bapak Mama itu langsung dikasih ke anak-anaknya. Jadi kami lebih kayak, oh iya, jadi saya bisa buat begini. Tapi kalau ada yang salah, baru terus tahu kalau itu tidak baik. Begitu ya. Dan apa kamu pernah mengecewakan Papa sama Mama dengan kepercayaan diberikan? Ayo jujur. Kalau pribadi enggak sih Kak. Belum ya? Dari kalau bisa jangan. Dari SD lah tidak pernah yang kayak masalah kecil ya Kak. Untuk di sekolah tidak pernah ada surat panggilan apa segala. Justru dari SMP itu saya biaya sekolahnya sendiri. Wow, serius? Iya, dari beasiswa. Wah, hebat. Kenapa? Karena memang gak mau nyusahin Mama dan Papa atau bagaimana? Bapak juga bilang kayak kalau hasil usaha sendiri itu ya dinikmatin sendiri, cuman simpan untuk masa depan gitu. Jadi waktu pulang dari Jakarta itu semenjak dapat beasiswa langsung biar ini untuk uang sekolah saja, Bapak tidak usah bayar untuk apa segala macam. Jadi lebih fokus ke uang jajan dengan uang asrama saja. Jadi selama 6 tahun tinggal di asrama Adalan. Berarti kamu anak yang sangat berbakti ya, tidak mau menyusahkan orang tua. Apa yang paling berkesan? Mungkin ungkapan atau ucapan Papa Mama yang mendukung Angeline sampai dengan saat ini. Ada kata-kata nasihat Papa yang sangat membekas kok. Kalau dari Bapak sih hanya kayak pokoknya harus sekolah baik-baik, ingat ada Bapak Mama. Soalnya Bapak Mama itu kayak tidak pernah merasakan bagaimana pergi untuk merayakan wisuda anaknya begitu. Oh, berarti ada cita-cita Papa Mama tuh, ingin kamu wisuda. Ingat itu ya, tanamkan itu di hati. Sekali lagi, jangan lupa kuliah. Kalaupun nanti udah lulus, puji Tuhan, tetap utamakan pendidikan ya. Kuliah itu penting. Itu harapan dan mimpinya Papa Mama ya. Jadi semua harapan itu kayak harus bisa gitu. Kayak kata-katanya Bapak itu selalu ingat pada saya setiap misalnya kalau malas
pas mau pergi kuliah, jadi Anji tolong bapak mau kau seperti ini gitu. Jadi kadang menangis gitu, dan lebih ke sudahlah, saya harus berjuang bagaimana cara, walaupun bagaimana kebetulan bapak juga kan di kampung sekarang di Benteng Jawa, jadi jarang kontaknya begitu, hanya dengan mama saja. Jadi kayak lebih ingat, aduh Tuhan bapak begini maunya begini, jadi saya harus berjuang bagaimana caranya gitu. Walaupun saya tidak mampu, maksudnya saya tidak bisa di bidang ini, tapi bagaimana caranya supaya saya harus bisa wujudkan keinginannya bapak mama. Itu impiannya Angelin, itu harapannya Angelin untuk ke depan buat papa dan mama ya. Itu. Nah kalau kamu lebih dekat, kamu anak keberapa? Bungsu. Biasa kan anak bungsu tuh agak manja-manja ya gitu. Kok kamu beda sendiri nih? Kenapa nih? Kenapa? Apa karena lihat kakak-kakaknya atau gimana? Mau manja bagaimana lagi kan? Sudah. Merantau? Kamu merantau? Tidak sih Kak, cuman dari SD itu kan dulu bapak kerjanya di Borong, jadi sering lepas gitu. Jadi kelas 6 SD sudah dimasukkan di Proksus, program khusus untuk anak-anak yang berprestasi begitu. Jadi dari kelas 6 sampai SMA itu di asrama. Jadi jarang ketemu bapak mama. Begitu. Berarti kamu juga udah terbiasa ya? Udah terbiasa dari dulu untuk hidup mandiri ya. Wah hebat, luar biasa. Papa sama mama bangga dong memiliki seorang anak seperti Angelin. Udah cantik, pintar, berwawasan, dan punya tekad yang bulat untuk memperjuangkan impiannya dia. Dan satu lagi nih, tenang saja, pasti impian papa mama semua akan diwujudkan oleh Angelin. Itu satu hal yang luar biasa. Kamu punya moto hidup nggak dalam hidup kamu? Punya sih. Apa tuh? Moto hidup saya itu jangan pernah mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, karena kalian bukan hidup dari omongan mereka. Wes, betul. Memangnya ada pengalaman pernah diomongin sama orang? Kalau diomongin pastilah Kak, setiap orang itu pasti, walaupun sedekat apapun itu gitu. Oh, teman ya? Teman sendiri pernah bukan juga? Teman juga sih Kak, lebih ke orang yang sempat dekat juga gitu ya? Gitu. Oh, apa mereka katakan tentang kamu? Kayak pasti Anjel ini tinggal di Borong, biasalah anak desa hancur di kota begitu, apalah segala macam gitu. Jadi kayak saya lebih ke bapak mama jangan terlalu dengar mereka ngomong apa begitu. Sempat dulu pernah ada orang yang kayak bilang, Anjel itu jalan-jalan terus di Borong begitu malam, padahal sore ini pulang main volley begitu. Jadi mungkin mereka lihatnya pas sudah gelap begitu. Jadi saya lebih bilang bapak mama harus percaya dengan saya begitu, jangan percaya dan orang lain, karena kalau bapak mama lebih pilih untuk mendengar mereka, maksudnya dukungan terbesarnya saya itu bapak dan mama begitu. Jadi kalau bapak mama sudah percaya dengan orang lain, tidak percaya dengan saya, sama saja menghancurkan mentalnya saya, semangatnya saya gitu. Jadi bapak mama bilang, ya Nona, bapak mama akan percaya Nona sampai pokoknya sampai lulus lah gitu. Jadi saya bisa buktikan kalau saya lulus dengan aman-aman SMA dan sekarang masih kuliah. Luar biasa, dan juga ada CASIS begini ya untuk tahap ranking yang terakhir juga. Semoga sukses ya buat Angelin ya. Masalah hidup kamu pernah ada di saat yang paling down tidak? Ada sih Kak. Bagaimana kamu melewati itu? Kalau saya lebih banyak berdoa, tapi saya susah untuk menceritakan masalah saya ke orang lain begitu, bahkan ke orang tua saya sendiri lebih banyak mendam gitu. Tapi tidak tahu kenapa cepat sekali untuk berubah begitu. Misalnya saya dalam posisi di titik terendahnya saya, tapi saya berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa melewati itu. Kayak refreshing, pergi kemana-mana begitu. Maksudnya tidak mau sendiri. Lebih baik refreshing, jalan-jalan. Dan kamu tipe kali yang suka menyimpan masalah untuk diri sendiri dan sebaiknya diselesaikan daripada menjadikan beban buat orang lain, apalagi orang tua ya. Oke.